Shalom, perkenalkan nama saya Silvana Batbuaya dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A1 Keperawatan semester 1 dengan NIM 2114201018. Pada kesempatan ini, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Tokoh Daniel. Saat ini ada 3 pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, siapa tokoh Daniel itu? Yang kedua, bagaimana karakter seorang Daniel? Dan yang ketiga, apa sikap dasar dari Daniel? Kita datang pada pembahasan yang pertama, yaitu siapakah Daniel itu? Daniel seorang pemuda Israel berasal dari Yehuda yang diambil pada tahun ketiga pemerintah Yoyakim, raja yang dikalahkan oleh Nebukadnezar. Daniel diambil dari tanah airnya bersama dengan Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka dididik dalam istana dan diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Nama mereka diganti menjadi Beltsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel berasal dari bangsawan. Daniel menghabiskan waktu sebagai pembuangan di negara Babilonia. Namun posisi di pemerintahan sangat tinggi. Diduga Daniel adalah angkatan pertama yang dibuang ke Babel. Yang kedua, sikap dasar Daniel. Daniel berketetapan hati tidak menajiskan dirinya. Proses pematangan, pertumbuhan, dan kedewasaan tidak berkompromi dengan yang dianggap tidak berkenan kepada Tuhan. Cara berpikir Daniel berpusatkan kepada Allah, sangat menafsirkan mimpi Nebukadnezar. Daniel tidak mencari hormat. Daniel berani dalam mengambil dan melakukan keputusan. Daniel orang yang penting dalam pemerintahan Nebukadnezar, Darius, dan Koresi. Daniel orang yang memperhatikan orang lain. Pengalaman Daniel masa pelatih di Babilonia. Peperangan rohani, mimpi Nebukadnezar, dan ancaman singa karena kesetiaan beribadah. 2 raja disiplinkan, kesombongan Nebukadnezar, dan keangkuhan Belsyazar. Yang ketiga, karakter seorang Daniel. Mempunyai integritas. Daniel adalah seorang yang mempunyai prinsip yang kuat dalam hidupnya dan tidak pernah mau kompromi terhadap dosa. Dia tidak memakan makanan dan minuman raja yang disediakan baginya. Dia menolaknya menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dan dia juga menolak hadiah dari Raja Belsyazar. Dan berikut suka berdoa. Daniel dapat menafsirkan dan mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar karena Daniel sangat peka terhadap suara Tuhan. Tuhan memberitahu mimpi dan arti mimpi tersebut kepada Daniel melalui doa sebelum seorang pun mengetahui mimpi tersebut. Kepekaan Daniel terhadap suara Tuhan adalah dikarenakan dia sering berdoa. Daniel berlutut, suka berdoa serta memuji Tuhan sebanyak 3 kali sehari. Yang berikut dapat dipercaya. Daniel adalah salah satu dari pejabat tinggi di kerajaan orang Kasdim yang berada di bawah pimpinan Raja Darius, anak Ahasweros, yang merupakan keturunan orang Median. Raja Darius berkenan mengangkat 120 wakil-wakil raja kerajaannya, lalu untuk membawahi mereka semua diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Daniel diberi kepercayaan untuk memimpin bahkan melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Raja Darius bermaksud untuk menempatkan dia atas seluruh kerajaannya. Hal ini membuktikan bahwa Raja Darius mempercayai Daniel untuk memegang suatu jabatan tertinggi dalam kerajaannya. Dan jelas juga terlihat bahwa Raja Darius bersahabat dengan Daniel karena dia dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Berangkat dari
kepribadian Daniel dapat disimpulkan bahwa Daniel dalam pelayanannya senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dimanapun pada saat ia ingin menafsirkan mimpi dan mengalami kesulitan, ia tetap mengandalkan Tuhan. Bahkan saat memperoleh sukacita sekalipun, ia tetap memuliakan nama Tuhan, dan ia tidak tergoda pada kenikmatan sesaat yang ditawarkan kepadanya. Sekian penjelasan saya tentang tokoh Daniel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.